Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas materi yang kelanjutan dari sebelumnya ya, di mana sekarang yang part ketiganya tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Di mana materi yang dibahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan kedua ada pasar bebas. Sekarang kita bahas yang pertamanya dulu ya, yang dimana ada pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di mana pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia itu bisa dikelola sendiri oleh pemerintah maupun oleh perusahaan atau investor asing, di mana ada beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang di mana di sini ada PT Freeport Indonesia, di mana kalau kalian lihat gambarnya, ini merupakan salah satu pertambangan emas tembaga yang ada di daerah Papua sana ya. Di mana PT Freeport ini sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran, Copper, dan juga Gold Inch, di mana PT Freeport Indonesia itu menambang, memproses, dan juga melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak ya. Di mana daerah operasi PT Freeport Indonesia ini di daerah dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak ke seluruh penjuru dunia. Lalu yang kedua, contohnya tentang kilang minyak Pertamina ya, yang dimana milik BUMN. Di mana ada contoh kilang minyak yang ada di Indonesia. Pertama, kilang Pangkalan Berandan yang merupakan salah satu pangkalan minyak Pertamina yang pertama ya, yang ada di Indonesia, yang dimana terletak di daerah Berandan, Sumatera Utara. Lalu kilang Dumai atau Sei Pakning di Riau ya, yang dimana terletak di Pulau Pelaju, daerah Sumatera Selatan juga ya. Lalu ada kilang Cilacap, yang dimana salah satu unit pengolahan tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar dan juga terlengkap fasilitasnya. Lalu ada kilang Balikpapan, yang dimana tugas kilang minyak Balikpapan ini untuk mengolah minyak mentah yang menjadi produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan juga non BBM. Lalu ada kilang Hasim ya, di mana dibangun di atas areal seluas kurang lebih 80 hektar dan terletak di desa Malabang, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Lalu ada kilang Balongan yang terletak di Indramayu, Jawa Barat, kurang lebih 200 km dari arah timur Jakarta, yang dimana wilayah operasinya itu ada di Balongan, Mundu, dan juga Salam Dharma. Lalu ada kilang Cepu, di mana ditopang oleh 6 lapangan minyak, yaitu ada Kawenangan, Londo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan juga Tambak Rejo. Nah, lalu yang contoh pusat keunggulan ekonomi yang ketiga yaitu Batik Indonesia. Kalau kalian lihat di gambar ini tentunya motifnya berbeda-beda ya, tergantung dari kebudayaan masing-masing daerah ya. Yang dimana batik yang terkenal di Indonesia kan selain kita tahu kan ada di Solo, lalu ada di Yogyakarta, lalu ada di Pekalongan. Tapi selain itu banyak kok di daerah-daerah lain yang punya batiknya khasnya sendiri ya. Lalu di mana corak batik yang ada di masing-masing daerah ini tidak salah sama tergantung dari kebudayaannya. Di mana salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia karena batik ini bisa menembus pasar internasional dengan ciri khasnya tertentu. Lalu ada pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, di mana ada migrasi penduduk ya. Di mana kalau migrasi penduduk pasti berkaitan dengan mobilitas penduduk. Di mana mobilitas penduduk itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Di mana mobilitas itu ada dua sifat ya, ada yang sementara dan juga yang permanen. Kalau yang sementara itu dibedakan menjadi dua macam, ada komutasi dan sirkulasi. Di mana kalau yang menetap atau permanen itu disebutnya dengan migrasi. Nah, migrasi penduduk itu bisa dibedakan menjadi dua macam juga, ada yang internal dan juga internasional. Kalau internal itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya tapi dalam satu negara aja. Sedangkan kalau internasional itu pasti udah berbeda negara. Dan di mana migrasi internal itu terjadi di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Ada urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi itu kan dari desa ke kota ya. Nah, untuk penduduk desa yang mencari pekerjaan. Lalu transmigrasi yang daripada penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Nah, di sini kalau lihat diamati di gambar contoh migrasi ya. Migrasi internal nih ketika lagi ada mudik lebaran ya. Di mana di sini menggunakan fasilitas umum kapal laut ya. Lagu juga kan ada yang seperti dari bis, kereta api, pesawat dan sebagainya. Nah, kalau imigrasi internasional ini dia antar lintas negara ya. Di sini contohnya di sini kalau kita lihat di bandara internasional misalkan kayak di Soekarno-Hatta nih. Sekarang ada di Terminal 3. Nah, itu khusus untuk jalur internasional.
Lalu ada transportasi, di mana mobilitas penduduk dalam satu negara itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan juga prasarana transportasi yang memadai. Di mana untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara ini, pemerintah itu membangun jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan juga pesawat. Nah, dengan tersedianya sarana tersebut, adanya interaksi sosial, budaya, dan juga ekonomi antara penduduk negara di dunia dan dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada contoh transportasi ya, darat misalkan kayak ada kereta api. Lalu transportasi laut dengan cara di sini ya kapalnya ya, kapal yang buat penumpang ya. Lalu di transportasi udara ada namanya pesawat. Lalu kita ke lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Di mana lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara individu dan di mana menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusianya itu sendiri. Di mana lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, di mana keberadaan pusat keunggulan ekonomi ini berkaitan dengan berbanyaknya bermunculan lembaga sosial ekonomi. Di mana di sini ada contoh lembaga ekonomi yang misalkan ada Kementerian BUMN, lalu ada Bank Indonesia, lalu ada Kementerian Perdagangan dan lain-lain sebagainya. Lalu ada pendidikan, di mana pendidikan itu salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional, di mana SDM yang berpendidikan yang baik akan menjadi modal utama dalam pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonominya. Di mana setiap negara itu pasti berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikannya agar dapat menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif, dan juga mampu bersaing di tingkat internasional. Di mana keunggulan pusat-pusat ekonomi ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang juga terampil. Lalu dari segi pekerjaan, di mana tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi ini, maka akan berdampak pada produksi barangnya ya, yang akan meningkat. Dan apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Di mana ketika kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Nah, kita lanjut satu lagi ya, tentang pasar bebas. Yang ketiga, di mana pasar bebas dikenal juga dengan perdagangan bebas, di mana perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah itu tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor ya, di mana kebijakan perdagangan bebas itu umumnya mempromosikan hal-hal berikut ya. Pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif ataupun hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan jasa tanpa pajak, tadi kan barang, lalu sekarang yang jasanya tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Akses ke pasar yang tidak diatur, akses informasi pasar yang tidak diatur, dan juga yang terakhir perdagangan jasa itu tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Nah, lalu ada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, di mana ada latar belakang berdirinya MEA nih. Yang pertama, pada bulan Desember 97, ketika KTT ASEAN diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan juga kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata serta dapat mengurangi kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Di mana ada tujuan MEA. Tujuan MEA itu untuk menjadikan kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Di mana MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang dimana memerlukan suatu kebijakan seperti competition policy, consumer protection, intellectual property rights, taxation, dan juga e-commerce. Di mana MEA sebagai pasar tunggal dan juga basis produksi internasional, single market dan juga international production base dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan juga aliran modal yang lebih bebas. Di mana MEA itu diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Di mana di sini ada gambarnya ya, anggota-anggota ASEAN yang terlibat dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Lalu ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, di mana ada latar belakangnya, di mana dibentuk pada waktu KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 92. Di mana tujuan awalnya AFTA itu sebagai wujud dari kesepakatan dari negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, di mana menjadikan ASEAN itu sebagai basis produksi dunia yang akan dicapai dalam 15 tahun ya, pada tahun 93 sampai 2008, tapi kemudian dipercepat kembali
pada tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Tujuan dari AFTA ini untuk menjadikan kawasan ASEAN itu sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga mempunyai produk ASEAN yang daya saingnya kuat di pasar global. Menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN, intra-ASEAN trade. Lalu ada APEC, ASEAN Pacific Economic Corporation, di mana latar belakang APEC ini setelah runtuhnya Uni Soviet, maka otomatis sistem ekonomi komunis itu tertutup. Di mana secara yang tertutup itu secara bertahap itu kemudian diikuti oleh negara Eropa Timur, kemudian menjadi lebih liberal ya dan juga bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Kemudian dilakukanlah perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Kemudian karena takutnya gagal perundingan tersebut, kemudian dibentuklah APEC. Tujuan APEC itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan juga investasi. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang, meningkatkan perdagangan dan juga investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah, mengurangi dan juga mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Lalu ada Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa ya, MEE, di mana awal latar belakang Uni Eropa itu terjadi pada saat tahun 1950, Menlu dari Prancis, Maurice Schumann, berkeinginan ingin menyatukan produksi baja dan juga batu bara Prancis dan juga Jerman, di mana akan terjadi kerjasama terbuka dengan negara-negara Eropa lainnya, sekaligus untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perang yang ada ya, di mana keinginan ini kemudian terwujud dalam perjanjian pendirian pasaran bersama batu bara dan juga baja Eropa atau European Coal and Steel Community ECSC oleh 6 negara, ada Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan juga Italia. Kemudian negara ini kemudian membantu disebut juga the Six State ya, di mana kemudian keberhasilan dari komunitas ini ECSC mendorong negara-negara the Six State untuk membentuk pasar bersama yang kemudian mencakup sektor ekonomi, di mana kemudian pada tanggal 1 Juni 1955 ditunjuklah Paul Henry Spaak, Menlu Belgia, sebagai ketua komite yang dimana menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Lalu ada tujuan Uni Eropa ya, di mana integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan juga memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan juga menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lanjutnya perdagangan internasional, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE atau Uni Eropa. Lalu ada WTO, World Trade Organization, di mana ada latar belakangnya terbentuk pada saat perundingan Uruguay ya, di mana dalam perundingan ini mencakup semua bidang perdagangan, di mana para peserta perundingan itu setuju bahwa ada paket pemotongan atas biaya masuk atau pajak yang ada ya terhadap produk-produk yang dari negara berkembang, menyelesaikan sengketa dan juga menyepakati agar para anggota itu memberikan laporan secara rutin ya mengenai kebijakan perdagangan. Kemudian pada akhirnya persetujuannya dalam perundingan Uruguay ini, yang mana ada meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan juga penyelesaian sengketa. Di mana anggota saat ini WTO itu lebih dari 150 negara dengan 117 negara, diantaranya adalah negara berkembang. Tujuan WTO itu untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan juga jasa, serta eksportir dan juga importir dalam kegiatan perdagangannya, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan juga prinsip guna mengatur perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, dan terakhir menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Oke, cukup sekian aja untuk materi kali ini tentang perdagangan internasional ya. Sudah habis untuk sampai ke part 3-nya. Nanti akan ada namanya materi baru lagi di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.